Kami meminta supaya Hercules diproses hukum. Saya Andreas Handoyo, alumni Resimen Mahasiswa Indonesia. Saya merasa prihatin atas ucapan Hercules terhadap Jenderal Purnawirawan Sutioso. Negara kita negara hukum. Kami meminta supaya Hercules diproses hukum karena menyatakan kata-kata yang tidak pantas diucapkan untuk seorang Jenderal Purnawirawan Sutioso yang sudah berbakti kepada negara Republik Indonesia. Si Hercules ini apa dia? Apa dia? Harusnya balik, kalau perlu dia balik sana ke timur sana. Apa yang sudah dia berikan kepada negara dan bangsa ini? Ya, negara dan bangsa Indonesia. Cek orang barat mah nggak ada. Kata orang Jawa Barat mah ngabulatuk wungkul. Artinya ngomong aja. Ya, nggak ada apa-apanya sebenarnya dia itu. Ya, sekarang merasa hebat aja dengan punya organisasi. Padahal organisasinya benar nggak ormas itu? Harusnya kan ormas itu kan justru membela kepentingan rakyat, bukan menakut-nakuti rakyat, bukan menindas rakyat, mengintimidasi rakyat demi untuk mendapatkan uang dari yang bayar dia. Loh kok sekarang seolah-olah dia yang paling hebat? Ya. Seolah-olah dia pembela negara. Apanya yang dia lakukan? Nggak ada. Ya. Saya yakin kalau masyarakat itu kalau misalnya si Hercules game over, wah seneng kok itu. Seneng kok itu. Merasa jagoan, merasa hebat. Mending kalau misalnya ditembak dia kebal peluru, ya toh? Atau dibacok dia tidak mempan. Tidak mempan. Terus dia matanya aja udah nggak ada. Tangannya juga kena kok. Ya harusnya sadar diri gitu loh. Dia bilang ke Pak Sutioso mau mati aja. Ya lu juga nanti mati. Lu hampir dikubur. Tentu ini adalah malapetaka bagi Hercules. Petantang petenteng memandang sebelah mata semua purnawirawan, termasuk Pak Gatot, sehingga membuat para purnawirawan satu persatu buka suara dan bahkan membeberkan semua masa lalu Hercules. Bahkan Hercules dianggap sebagai penakut, ingin pulang ke kampung halamannya saja harus minta pengawalan dari TNI. Salah satunya saksi pada saat itu adalah Jenderal Yayat, junior dari Pak Gatot. Nah, saking geramnya Pak Jenderal ini bahkan menyebut Hercules sebagai sampah yang tidak berguna di negeri ini, yang tidak tahu diri, sudah ditolong malah ngelunjak. Itu kata Pak Yayat. Nah, sahabat-sahabat, saya kira baiknya kita lanjut dulu bagaimana komentar pedas dari Pak Yayat ini yang saya kira penuh dengan amarah menanggapi apa yang menjadi aksi-aksi dari Hercules yang sok jagoan. Untuk itu langsung saja ke videonya. Dan saya mohon maaf itu Pak Gatot itu diam gitu loh. Tetapi dia operasi untuk kepentingan bangsa dan negara sampai tuntas. Sampai sekarang tidak ada lagi perampokan atau penculikan lagi. Dia pegang itu Nur Misyauri. Ya. Jadi beliau tidak perlu istilahnya gembar-gembor, tetapi dia lakukan apa yang harus dia lakukan untuk kepentingan bangsa dan negara. Ini mohon maaf ini iblis-iblis yang berwujud manusia ini ngomong seenaknya aja. Loh, saya panas itu lihatnya itu. Bagaimana dia menghina mantan Panglima TNI. Kemudian juga Pak Sutioso Baret Merah. Itu si Hercules itu diselamatkan. Harusnya dia sadar bahwa dia bukan saja bau tanah, dia itu hampir dikubur gitu loh. Dan dia istilahnya diselamatkan kemudian dirawat di RSPAD. Ya. Di RSPAD. Ya. Tetapi apa yang dia lakukan sekarang? Merasa sudah hebat, paling hebat. Apa sih? Apa memang dia kepalanya kalau ditembak nggak mati dia? Mati dia. Ya punten ya. Karena dia ngomong kasar, jadi saya juga harus ngomong kasar gitu loh. Betul. Saya rasanya mendidih. Sebenarnya kasar bukan hanya Pak Gatot yang marah, melihat istilahnya sesepuh TNI, mulai dari Pak Tri kemudian dan itu mantan kepala staf angkatan ada semua di situ. Itu dihina seperti itu, siapa yang tidak marah? Walaupun dia tidak misalnya menghina Pak Gatot, dia tidak menghina saya, tapi dada saya ini bergolak gitu loh. Itu beliau itu mantan pejabat di jajaran TNI, baik darat, laut maupun udara. Artinya beliau itu orang-orang pilihan dan memang punya kapabilitas dan sumbangsih kepada negara ini
bukan main gitu. Loh kok dia ngomong seenaknya? Ya. Jadi sebenarnya semua prajurit marah, Mas Ersu, marah. Cuma kita menahan diri gitu loh. Ya. Sudahlah. Jadi bukan hanya Pak Gatot. Jadi kalau si botak gendut itu kenapa kok Gatot yang marah? Kita kan tidak menyinggung Gatot. Loh, bukan masalahnya itu. Kita ini punya jiwa korsa. Ya. Mas Ersu, ya, kalau di medan pertempuran ini ada anggota kita yang mati, tidak akan mungkin kita biarkan, kita tinggalkan. Itu mesti walaupun kita harus berkorban berikutnya karena menolong atau misalnya membawa mayat rekan kita. Itu kita rela gitu. Kita siap untuk itu. Itulah namanya jiwa korsa. Jadi beda dengan punten ya orang sipil gitu ya. Ya. Kalau orang sipil ya gua masing-masing dong. Gua lulu kan. Di tentara tidak bisa begitu. Itulah yang namanya jiwa korsa. Begitu seniornya atau sesepuh TNI itu dihina seperti itu, ya menurut saya itu udah penghinaan ya. Dibilang apa mulutnya sudah bau tanah. Ya. Sekarang apa yang sudah dilakukan si Hercules maupun si gendut botak itu kepada negara dan bangsa? Yang ada adalah dia sampah masyarakat. Yang ada adalah dia membela orang yang bayar untuk mencari duit dengan melakukan penekanan kepada rakyat. Kita tahulah, kita fakta kita bicara. Jadi kalau misalnya Pak Sutioso bicara harus dievaluasi kembali, dilihat kembali masalah ormas, menurut saya benar. Karena itu adalah sebenarnya premanisme. Punten ya, kalau yang ormas yang baik ini tidak gebiauyah ya. Saya berbicara apa yang disampaikan oleh si gendut itulah ya, si Hercules lah ya. Dan semua orang tahu lah kalau si Hercules itu memang preman gitu. Dan dia bisa hebat seperti itu menurut dia ya. Kalau saya nggak hebat gitu. Kan tadi udah sampaikan. Dia balik ke kampungnya aja dia takut. Balik ke kampungnya dia takut pada saat diajak pendapat. Ya, saya ketemu dia. Dia minta bantuan saya untuk Pak, tolong saya pengawal saya apa dengan membawa nama Pak Jeki Anwar. Jadi Mas Hersu, sebenarnya Gada ini pengen meledak gitu dengan omongan-omongan dia itu. Nggak tahu diri. Ya. Saya walaupun misalnya berseberangan dengan siapa gitu, dengan senior saya, nggak akan mungkin saya mau bicara kemudian menghinakan senior saya. Oh, nggak akan mungkin. Ya, walaupun misalnya saya tidak sepakat, tidak sependapat gitu. Enggak, karena saya tetap satu di kita ini secara budaya yang muda harus menghormati yang lebih tua. Yang lebih tua juga harus menyayangi yang muda. Harus kan itu etika. Saya nggak ngerti, mungkin karena si apa Hercules tapi badannya punten ya, tidak seperti Hercules gitu kan. Mungkin dia nggak ngerti, nggak paham gitu apa sih etika budaya di Indonesia. Karena dia kan awalnya dari tim-tim. Dan dia juga bukan karena cinta ke Indonesia, dia lari dari sana, takut dia dari tim-tim itu. Ya, beda dengan si Eriko, sama-sama dengan saya pada saat diajak pendapat. Eriko Guterres ya. Memang wajahnya itu merah putih waktu itu. Pak, saya siap apapun mati siap, tetapi saya tetap pro integrasi. Ya, wah itu benar-benar di merah dadanya merah putih sampai dia ikut ngungsi ke Kupang sana. Ini pengalaman saya pada saat diajak pendapat ya. Saya akan anggotanya Hercules. Segera kembalikan uang rakyat. Enak-enakan memakan uang rakyat. Akibatnya ormas yang jadi dampaknya. Saya sikat habis, babat habis. Les Hercules, iki lho ingon-ingonmu icul. Wih, Jok. Wih, iki lho ternakmu icul kok kandang. Gendang dikei maem to ya. Ndak ngepret wae kaya ngene iki. Lah. Ndang mantuk maem. Kok gek balik ngetan ya. Turut pinggir. Iki Pak TNI karo saka Polri wis ora iso nangani, wis ora iso. Angel Pak wisan. Iki sing iso ngatasi gur Pak Purnomo. Wes syukur dicekel karo rajane sisan. Wah ora iso ngandangke ternake ucul liar kaya ngene kok. Ndang maem, kondang mantuk ya. Mulai ngetan. Sing adoh. Melipir pinggir, alon-alon ya. Icul kaya ngene piye jane.